Ya kalau menurut aku sih sosok wanita tegar itu tuh apa ya, inspiratif sekali gitu ya, karena kan memang em, nggak mudah untuk menjadi sosok perempuan seperti itu. Dan tapi kalau sekali kita menjadi ibu, menurut aku ya, itu tuh bisa langsung tiba-tiba instantly kita bisa jadi wanita yang kuat untuk anak kita gitu, menurut aku. Karena yang tadinya kita misalnya kayak apa namanya, aduh ini kayak nggak bisa nih ngurusin anak misalnya gitu, tapi ya mau nggak mau kita harus hadepin kan, kita nggak punya pilihan, apalagi kita nggak punya pilihan apa-apa, kita pasti bisa jadi kuat. Dan rata-rata memang ya perempuan-perempuan hebat itu dimulai dari keluarganya sih, dari masa kecilnya dia gitu ya, dari pola asuh orang tuanya gitu. Dan menurut aku wanita hebat, sosok wanita hebat yang aku tahu itu adalah mamaku, karena memang dia luar biasa sekali. Dari kita kecil-kecil, aku kan berempat ya, 4 bersaudara gitu, jadi dari kecil tuh ngurusin kita sendiri, antar jemput lah segala macem gitu, emang ibu rumah tangga banget lah. Dan menurutku ibu rumah tangga itu kan kita nggak punya jam kerja ya gitu, bener-bener Senin sampai Minggu 24 jam itu tuh definisi ibu rumah tangga yang sebenar-benarnya. Jadi ya untuk ibu rumah tangga, terus ada lagi ibu yang bekerja, wah aku sih salut banget. Aku salut sekali dengan para ibu-ibu bekerja yang bisa meninggalkan anaknya karena memang harus ya gitu ya, karena nggak ada pilihan jadi dia harus bekerja. Salut banget dan tetap semangat buat ibu-ibu di luar sana. Sebenarnya kurang lebih sama sih, aku juga sosok perempuan kuatnya adalah ibu sendiri sih. Bener tadi kata Kak Reva, kayak waktu aku kecil aku ingat tuh mama aku suka nganter jemput aku, nyiapin makanan, bangunin semuanya, karena kan papa sibuk kerja gitu. Jadi ibu aku tuh mau aku lagi kesulitan dengan PR, ibu aku yang bantuin gitu. Yang hal-hal kecil tuh menurut aku itu adalah sosok ibu yang kuat. Dan juga mungkin untuk perempuan yang kuat sendiri itu seperti sosok Sarah kali ya. Sosok Sarah adalah perempuan yang bisa menemukan hal-hal positif dalam situasi yang sebenarnya sangat terpuruk, situasi yang mungkin buat diri dia sendiri sangat negatif impactnya, tapi tetap mencoba cari hal-hal yang positif, mencoba cari jalan yang keluar, dan tidak pernah merendahkan orang lain. Itu sosok orang yang kuat sih, karena dia berusaha positif terus menurut aku. Kalau dari aku, mungkin sebenarnya semua perempuan itu kuat, tapi biasanya semakin di-embrace kekuatannya itu kalau udah mulai kepepet. Akhirnya kan keluar tuh ini itu harus ngurusin segala macamnya. Kayak misalnya mamaku lebih ke nenek aku sih, waktu itu nenek aku banyak banget yang dia urusin waktu pas ngurusin mama aku masih kecil, terus harus nyekolahin anak-anaknya, kan mereka bertiga ya, ngurusin anaknya, terus ngurusin jualannya dia juga, terus kayak serabutan gitu loh, jadi banyak banget yang dikerjain gitu. Oh saya juga ya nggak lepas lah, pasti seorang ibu lah ya. Nah, kita tahu 9 bulan itu bukan satu hal yang mudah dilewati. Aku saya tidak mengalami. Ibu-ibu ini yang mengalami. Dari situ aja dilihat kesabarannya seperti apa. Dan pasti banyak di luar setelah maksud saya dalam 9 bulan itu pasti ada konflik, entah itu dari suaminya, entah itu dari apapun lah, sosial dan sebagainya. Begitu kuatnya dan mempertahankan. Apalagi setelah mengeluarkan dari kandungannya, banyak sekali pasti remehkan dan sebagai seorang anak ya. Apalagi ditambah lagi dengan kebetulan saya tentara yang mohon maaf ada keterbatasan banyak sekali, sementara saya banyak keluarga, banyak saudara, banyak sekali harus dipenuhi ya kebutuhannya. Ibu saya tetap tegar dengan kesederhanaannya, dengan keterbatasannya ayah saya. Ya alhamdulillah dari kesabaran itu timbul dari saya punya sifat seperti itu terhadap ibu saya. Saya ibu best. Jadi kamu lebih punya sensitivitas juga ya?
Iya. ada perempuan-perempuan yang Oh iya, makanya sewaktu saya main peran ini aku saya kasihan. Oh nggak tega, tapi karena godaannya lebih. Godaannya lebih matang. Kacau lebih matang. Sih enggak ya, maksudnya emang dari dulu aku selalu tahu ini pekerjaan dan nggak bisa aku bawa ke rumah karena di rumah udah beda lagi perannya gitu ya, peranku di rumah. Jadi ya alhamdulillah dari dulu aku nggak pernah menyatukan pekerjaan dan juga peran aku sebagai ibu dan istri gitu di rumah. Walaupun memang ini tuh sangat-sangat menguras emosi banget ya peran Sarah ini, dan sepanjang syuting itu tuh ya kejadian-kejadian yang happy tuh ya beberapa aja, sisanya yang kayak aduh ini gimana itu gimana gitu ya, menghadapi suami yang begini, anak yang begini. Tapi aku juga maksudnya di sini tuh baru ini yang kita ngasih tahu gini loh dari sisi anak nih. Kita kan selama ini kayaknya ngebahasnya tentang si istri dan si suami dan mungkin orang ketiganya, tapi kita kadang-kadang lupa untuk ngebahas dari point of view si anak. Nah di sini di film ini sisi dari anaknya kita juga kasih tahu gitu loh, kita tunjukin ini loh anak yang orang tuanya berpisah, efeknya tuh seperti ini. Dan emang bener gitu ya, mungkin rata-rata kayak kadang-kadang kita sebagai ibu punya masalah sama suami, kita lupa gitu nanyain ke anak kita gimana sih perasaan kamu dan sebagainya dan yang lain-lain gitu, karena kita sudah terlalu pusing dengan masalah kita sendiri sampai kita nggak tahu nih POV anak nih gimana sih sebenarnya gitu. Nah di film ini kita kasih tahu itu semua dari point of view-nya si anak, si Laila, betapa dia nggak diperhatiin sama ibunya karena ibunya udah kemusingan mikirin yang lain gitu ya, yang lebih banyak. Tapi ternyata itu yang sekecil itu aja lupa, efeknya tuh luar biasa. Berarti itu salah satu pelajaran yang mungkin dibawa pulang gitu ya Mbak? Ya betul. Kalau untuk Mas Gunawan sendiri ada mungkin kayak pelajaran yang dibawa pulang setelah memerankan seorang Satrio. Banyak. Banyak, jangan terlalu baik sama orang ya. Enggak. Setiap ambil keputusan harus dipertimbangkan. Kita ini keluarga adalah satu teamwork yang memang harus dilibatkan setiap apapun masalahannya, baik entah itu di luar urusan rumah tangga, bisa bekerja, dia harus dengar juga bahwa mungkin ada masukan-masukan dari istri yang kita nggak pernah tahu, ternyata itu satu solusi yang baik yang tepat. Nah, di sini Satrio harus mendengarkan efek dari keputusan tersebut, harus tahu efek tersebut. Ternyata ya para satrio wajah hitam yang di sana, tolong pertimbangkan baik-baik, ambil keputusan. Banyak hal yang harus dipikirkan, pengorbanannya nanti seperti apa dan sebagainya. Ya nonton aja deh para satrio, jangan pokoknya nih gentle nih satrio ini ya, satrio ini ngomong dulu. Kalau nggak kasih izin ya udah selesai, jangan ambil keputusan. Yang sekarang adalah yang sekarang satria di luar itu melakukan baru minta izin, itu salah. Tapi Mas Gunawan ketika dapat peran gini gitu, terus cerita kayak gini, terus tanggapan istri atau anak gimana tuh dapat peran ini? Kayak peran yang nggak biasa gitu ya, itu gimana tuh? Ya dimarahin. Tahu dia bilang ini akibatnya kalau lo ngambil keputusan. Dia kan bukan gue dalam kan itu satrio di sana gitu loh. Ya hati-hati ya kalau iyalah hati-hati juga jangan sampai ketahuan emang bercanda. Maksudnya memang alhamdulillah istri pasti mendukung dalam hal seperti ini, anak pun mendukung. Makanya kemarin setelah dari press conference beliau datang dan anak saya dari luar negeri dan juga ingin hadir dan pengen melihat. Jadi alhamdulillah ada dukungan, tapi tidak ada intervensi apapun. Tapi kan anak-anak udah mulai gede ya usia gitu, mungkin ada nilai dari film ini yang bisa diajarin ke anak-anak. Karena selama ini di rumah saya baik-baik aja, jadi nggak ada. Oh, mungkin nanti beliau kan belum lihat. Nanti insya Allah dia bisa, terutama nih laki-laki dan juga perempuan, jadi sosok seperti kalau perempuan satu menjadi seorang Sarah, tapi jangan sampai terjadi ya Allah. Amin.
Begitu juga anak saya yang laki-laki harus melihat ini ya efeknya terhadap Satrio Baja Hitam kan di film ini. Kalau komentar-komentar pedas siap gak siap ya, kalau ngambil peran kayak gini kan pasti ada aja yang mungkin kurang setuju gitu. Cuman yang pengen buat aku highlight, yang mungkin belum terlihat juga dari trailer dan teasernya, Anissa ini bukan orang ketiga yang pada umumnya stereotip istri yang kedua gitu, sama sekali enggak. Anissa bukan orang yang jahat. Sebenarnya di sini tuh dia cuma mencari jalan keluar dari masa lalu dia yang sulit, dari keluarga dia yang mungkin kurang hangat sama dia kurang kasih sayang. Jadi ketika dia mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari sosok Satrio, dia langsung attached gitu orangnya, dan dia ngerasa ini adalah jalan keluar dia. Tapi selama Satrio dengan Anissa pun, Anissa tidak pernah menunjukkan ke Sarah kalau dia lebih dari Sarah. Dia tidak mencoba merasa lebih baik atau gimana pun itu, malah dia sangat merendahkan hati dia. Dia malah menurunkan harga diri dia untuk minta tolong sama Sarah ketika kita di masa yang sulit pas Satrio jatuh sakit. Dan Anissa ini malah banyak sekali belajar dari sosok Sarah, karena selama ini dia tidak ada sosok ibu yang baik. Jadi dia melihat Sarah kepada Layla seperti apa, kepada rumah tangganya seperti apa, dan dia malah mendapatkan banyak sekali hal-hal inspiratif buat diri dia gitu. Jadi Anissa bukan stereotip orang ketiga yang jahat, yang rasa lebih, yang kayak foya-foya gitu, nggak ada sama sekali gitu. Tapi udah siap juga kalaupun misalnya tetap ada orang-orang yang berpikiran. Oh iya, nggak apa-apa, itu opini mereka. Pada akhirnya aku juga ngambil cerita ini karena aku suka banget sama pesan yang mau disampaikan sih. Tapi Megan kayak belakangan ini banyak ngambil peran yang di luar zona nyaman ya. Biasanya kan anak-anak sekolah, kuliah gitu. Itu kan punya pertimbangan apa sih? Pastinya aku pengen banget keluar dari comfort zone sih, karena mungkin aku sering mendapatkan mungkin peran-peran yang beda, cuman ada kemiripan gitu. Jadi emang aku pengen keluar dari comfort zone aku, mencoba peran-peran yang lain, dan aku suka banget kalau bisa menggali dan mencari tahu suatu karakter sampai detail-detailnya, dan itu yang aku rasakan dari peran ini sih, sangat berbeda sama yang sebelum-sebelumnya. Mungkin ada referensi dari orang yang mengalami atau mirip-mirip gitu. Sebenarnya aku nggak berani ya buat bertanya ke orang-orang yang mungkin pernah ngelewatin ini gitu. Cuman aku banyak bertanya aja sama cast yang lain, sama director, acting coach juga, gimana caranya aku bisa membuat sosok Anissa ini diperlihatkan sebagai istri yang emang lagi mencari jalan keluar aja sih. Jadi itu mungkin. Tapi Kak Megan mungkin rasanya beradu acting, apalagi sama Mas Gunawan kan kayak Senior banget. Udah senior banget lagi. Itu gimana gitu? apalagi kan ya maksudnya hubungannya sebagai suami istri gitu. Iya. Gitu. Jadi emang kalau Kak Gunawan ini dia orangnya sangat welcome, banyak bercanda, jadi nggak pernah ngerasa awkward sih sebenarnya. Dari pertama kali ketemu aja udah sangat open kalau aku mau menanyakan hal-hal kecil soal adegannya, gimana cara biar kita berdua nyaman untuk ngelakuin adegan-adegan tersebut. Dan aku ngerasa chemistry kita cukup baik. Kalau dari Mas Gunawan sendiri kayak nge-treat Kak Megan itu gimana sih untuk, maksudnya kan dia kan jadi Kan seumuran. Deg-degan sih. Kayak acting sama anak sendiri nggak sih? Waduh. Udah beda umur berapa tahun ya umur? 23. 30. Udah ada 2 tahun sama anak saya. Jadi ngeliat anak saya sendiri dia, aduh gimana? Perasaannya pengen nyentuh, aduh ya Allah. Enggak. Kemudian alhamdulillah, terima kasih pada para ini di kepercayaan. Terus Megan orangnya asik banget. Terus fun, terus kita suka diskusi, dan bahkan dia di set pun suatu take dia mengingatkan saya, Kak ini kurang ini. Oh iya. Enggak gitu. Oh, continuity-nya begini Oh ya, kalau continuity Iya, ya. iya, untuk continuity ini banget. Iya. Dia continuity begini. Oh, oke. Padahal Iya. mohon maaf ada setelah jaju pun terkadang Miss. lupa ya, miss gitu, nggak pernah gitu. Beliau thank you. ada pertanyaan lagi? Ya. Dua pertanyaan. Aku Irfan mau nanya untuk Kak Revalina dan Megan, bagaimana sih menurut kalian visi Kak Jai Sukmo sebagai seorang saudara untuk film Tuhan Benarkah Kau Mendengarkanku?
Ya, menurutku visinya Mas Jai itu cukup bagus ya. Apalagi cerita ini kan kayaknya banyak yang mengalami di luar sana gitu loh. Jadi beliau tahu betul gimana harus menyampaikan adegan per adegannya. Terus juga dari masing-masing karakter kita tuh Mas Jai tuh benar-benar fokus gitu ya untuk kita tuh stay di sini aja nih gitu ya. Karakter Sarah nih begini, Anissa nih begini gitu kan. Jadi dia ngedirect kita tuh jelas banget maunya apa, dan kalau memang kita masih belum dapat ya akan dicari sampai ketemu gitu. Jadi aku sih lumayan puas kerja sama dengan Mas Jai, dan ya mudah-mudahan kita bisa kerja sama lagi di next project. Ya. Sebenarnya kurang lebih sama sih. Emang kalau Mas Jai itu dari awal reading aja tuh hampir setiap kali kita reading tuh ada Mas Jai. Dan setiap adegannya kalau kita bertanya soal satu dialog pun Mas Jai kayak, oh gimana baiknya, coba kita diskusi dulu. Jadi benar-benar sangat open dari masukan-masukan pemain, biar pada akhirnya pas kita udah on screen itu semuanya bisa udah flowing aja gitu. Dan ada satu adegan yang sebenarnya lumayan sulit banget dengan Satrio, dengan Sarah dan Anissa. Itu kita latih berkali-kali gimana caranya supaya nanti pas kita take nggak ada kesalahan. Dan aku suka banget karena artinya memang di-prepare secara matang-matang biar nanti mempermudahkan kita juga di lapangan gitu sih. Iya. Mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Buat Kak Reva dan Kak Anissa ya. Sebagai ibu dan anak gitu dalam cerita ini yang keluarganya ini broken gitu. Itu gimana sih untuk istilahnya mendalami karakter ya sebagai anak yang seperti itu dan ibu yang seperti itu. Dan di cerita ini tuh kan ada apa ya, patah hati ya Kak. Sarah ini patah hati gitu. Gimana sih dalam POV ini gitu Sarah itu berdamai dengan patah hatinya? Kalau kita sebagai ibu dan anak sih memang di film ini hubungan kita tuh sebenarnya bukan yang dekat gitu ya. Laila itu lebih dekat sama ayahnya gitu, karena ibunya ini perfeksionis banget, jadi dia gerah gitu kayaknya, dikit-dikit ganti baju harus sama ya, baju tuh harus matching gitu. Kalau si ibu nih harus rapi, sedangkan anaknya kan lagi ABG begini mau-maunya aja, terus bapaknya juga ngikutin aja gitu. Udahlah gitu. Jadi si Laila tuh benar-benar lebih dekat sama ayahnya daripada sama ibunya gitu, si perfeksionis ini. Dan gimana caranya Sarah menghadapi patah hatinya tuh sulit sih gitu, apalagi dia juga nggak bisa terbuka sama teman-temannya, yaitu si Dawia ya, karakternya dan teman-temannya yang lain gitu. Dia nggak bisa terbuka karena kan di rumahnya dia menampung mantan suami dan juga istri baru gitu. Jadi benar-benar dia simpan sendiri, apalagi sama anaknya juga dia nggak bisa cerita. Ya udah, memang struggle seorang Sarah tuh benar-benar luar biasa gitu ya. Tapi malah dia juga kan sempat kepikiran yang aneh-aneh lah gitu dengan menyemplungkan dirinya ke kolam renang itu. Tapi ya dia masih ada, untung masih ditolong gitu ya sama Allah, dan ya akhirnya dia bisa kembali lagi. Tapi kalau sama Lailanya sebenarnya dia sayang banget loh sama Laila, si Sarah nih. Saking sayangnya jadi agak protektif. Itu yang bikin dia akhirnya aduh gerah deh, udahlah terserah deh. Akhirnya Lailanya suka bohong-bohong gitu-gitu. Senang banget lah karena ini bukan pertama kali sih, kayak aku udah pernah ketemu ibu, udah pernah satu sinetron ya, cuman nggak pernah satu plot. Jadi pertama kali diplotin sama Ibu Reva, senang banget karena Ibu Reva juga aku suka banget dari dulu. Mama juga suka banget sama Ibu Reva. Terus diplotin sama ibu, senang banget, tantangan baru bagi aku. Terus ya Ibu Reva juga ngebantu aku banget. Jadi kalau misalkan aku lagi take gitu, aku pasti nanya ke ibu gimana, acting aku gimana, pasti aku nanya-nanya ke ibu. Jadi senang banget sih diplotin. Dan untuk bangun chemistry-nya juga alhamdulillah mudah banget karena ibu tuh orangnya welcome banget. Jadinya aku juga ngerasa oh ya aku nemuin ibu baru di lokasi baru gitu. Karena setiap orang di dunia nyata kan punya masalah yang masing-masing. Di sini juga kita punya kompleksitas
manusianya masing-masing gitu. Mungkin pas dilihat di layar tuh jadi kayak nggak mirip-mirip gitu, kelihatan oh yang ini bentuknya kayak apa, ini bentuknya apa, jadi rich banget di dalam visualnya. Kenapa harus nonton Tuhan Benarkah Kau Mendengarku? Karena mungkin di luar sana ada yang mengalami ini juga, dan semoga kalian bisa mendapatkan jawaban atau closure dari film ini dan mendapatkan kehangatan juga. Harus banget tonton film Tuhan Benarkah Kau Mendengarku, karena memang kisahnya, ceritanya aja tuh inspiratif banget ya. Dan juga dari masing-masing cast ini tuh dia punya karakter yang sangat kuat gitu. Jadi saling saling bisa menghidupi cerita ini, dan pesan-pesannya juga banyak banget yang pengen disampaikan, dan semoga bisa mengambil hikmah dari film ini. Kalau saya, film ini bukan tontonan saja tapi tuntunan. Jadi ada isi dan misinya, ada kesabaran dan ketawakan, kesyukurannya. Insya Allah ini menjadi suatu, tadi Revelna bilang, menjadi suatu tuntunan, inspirasi, solusi dalam setiap manusia punya konflik apapun. Itu aja, harus nonton. Ya harus banget nonton film ini karena selain ceritanya bagus, banyak juga yang relate di kehidupan nyata. Terus film ini juga menceritakan tentang kesabaran perempuan, kekuatan perempuan, dan ya kita tahu perempuan itu bisa sekuat itu dan sesabar itu.